Namo Buddhaya, ya Stungkare, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Oke, selamat bergabung kembali dengan keluarga Esa, ya. Selamat menyaksikan, ya. Semoga materi-materi yang saya berikan bermanfaat dan bisa dipraktekkan. Jadi nggak cuma teori. Yang pasti apapun yang Anda pelajari, jangan lupa Anda harus bermain dengan logika. Jadi nggak semata-mata apa yang Anda pelajari semua adalah hal gaib ataupun metafisika yang nggak bisa dijelaskan dengan sains. Mungkin hanya karena teknologi saat ini belum mencapai ke arah sana. Oke, saat ini kita akan membahas yang disebut teknik grounding. Grounding itu apa? Grounding adalah satu teknik meditasi ya yang disebut samanta. Jadi lagi-lagi saya ulang kembali, meditasi dibagi menjadi dua, vipassana dan samanta. Vipassana objek dalam tubuh, samanta adalah objek di luar tubuh. Contoh samanta, kita biasanya melihat lilin, melihat cahaya matahari. Ini disebut teknik samanta. Bahasa zaman dulunya itu disebut dibacaku ya, Tibet ya. Dibacaku artinya berarti mata dewa. Namun yang kita bahas kali ini adalah grounding. Apa itu grounding? Salah satu meditasi samanta hanya saja, di mana poin pertama dalam grounding adalah untuk kedekatan tubuh kita kepada alam. Pendekatan. Makanya kita sering dengar ya, Ibu Bumi, Bapak Angkasa. Berarti siapakah mereka? Otomatis orang tua. Orang tua yang lebih besar. Ya, karena dia bentuknya itu luas banget. Ya, beda dengan ibu kandung. Kalau ibu kandung besar juga, besar jasanya karena ngelahirin kita. Tapi untuk sumber kekuatan ini sebenarnya juga cukup besar lah ya. Bukan berarti Anda harus pilih yang mana, nggak semuanya bagus. Nah, teknik samanta atau grounding ini itu satu poin untuk kedekatan kita dengan alam. Ini biasanya kalau udah mulai dekat akan peka dengan alam. Bisa melihat warna aura, ya. Jadi kalau alam ada apa-apa, biasanya kita udah mulai tahu. Ada angin, ada apa, ada hal-hal yang kurang bagus, biasanya peka banget. Ya, misalnya hutannya pernah kebakar apa enggak, nah kita biasanya tahu tuh frekuensinya, tiba-tiba kita bisa ngerti. Atau tiba-tiba kita melihat satu kejadian, oh pernah begini, pernah begitu. Jadi kita mulai sensitif ya terhadap alam. Poin kedua dalam grounding ini adalah pembersihan. Jadi selain kedekatan, ini juga untuk pembersihan. Nah, teknik grounding ini sebenarnya kita hampir tiap hari melakukan teknik grounding. Cuma groundingnya biasa-biasa aja. Tapi tetap ada efek samping. Contohnya apa? Waktu teman-teman mandi. Airnya mau air dingin, air panas. Mungkin kita sebut aja air biasa. Selesai mandi, kenapa kamar mandi panas? Kitanya seger. Apakah Anda sadar dengan hal-hal ini? Nah, kemudian dalam alam kita itu punya energi yang benar-benar luar biasa. Yaitu energi meta, lagi-lagi kita bahas meta, itu cinta kasih. Kita harus belajar dengan energi alam kita ini. Karena luar biasa ya. Dia memberikan energi tidak pandang bulu. Kenapa tidak pandang bulu? Contohnya mandi. Semua orang bisa mandi. Mau kita kotor, mau kita bersih, tetap aja bisa mandi. Tetap aja habis mandi seger. Siapa sih yang mandi habis mandi malah nggak bagus, ya? Tiba-tiba langsung habis mandi, tahu-tahu jatuh lah, apalah. Biasanya kita habis mandi ya rata-rata ya seger kan gitu. Nah, ini kayak contohnya kenapa saya bilang dia itu sangat mulia. Orang habis ngebunuh pun dengan berbuat sangat berdosa, membunuh orang pun tangan berlumuran darah, dia pakai air bersihin. Dan kenapa dia sangat mulia? Dia selalu turun ke bawah. Jadi ini yang disebut ilmu padi. Semakin tinggi, dia semakin merunduk. Nah ini sama dengan alam. Makanya alam juga punya satu energi, mungkin tanpa kita sadar, dan mereka ini juga hidup. Makanya kalau semakin banyak manusia-manusia yang ya nggak begitu inilah ya, alias nggak benar, biasanya suka ada bencana alam kan. Nah itu untuk menyapu-nyapu mereka, karena alam juga bisa murka. Ya, kalau ibarat kita ngomong manusia punya hukum adat, alam juga punya hukumnya alam sendiri. Ya, seperti itu. Kemudian kalau kita bahas lebih detail tentang grounding. Grounding ini dibagi menjadi 4 elemen, sama seperti sedulur papat. Ya,
Sudul papat 5 pancar. Nah, ini kita bahas ke dalam grounding 4 elemen, yaitu udara, tanah, api, dan air. Nah, yang sebenarnya paling sering kita lihat ya, atau yang paling fleksibel, yaitu elemen udara, karena dia bisa dimanapun. Dalam setiap teknik grounding ya, atau meditasi samanta yang berhubungan 4 unsur alam, mudra yang kita gunakan adalah mudra terbuka, yaitu seperti ini. Ini berarti kita lapang, menerima. Seperti itu ya. Jadi mudra ini juga penting ya. Ada artinya. Tapi ya nggak terlalu ribet, buka tutup aja kita. Berarti tutup itu untuk dalam diri, buka untuk keluar diri. Ya. Kita bahas yang udara fleksibel karena dia bisa dimanapun. Ya, yang penting dalam setiap teknik samanta yaitu adalah titik fokus itu adalah di luar objek, dan kita harus rileks. Ya, napasnya rileks, keluar masuk napas rileks. Semakin kita rileks, objek-objek ini akan semakin jelas. Ya, contohnya misalnya kita latihan grounding elemen udara. Contoh, misalnya dalam rumah nih, ya, kita dengar suara jam. Pada jamnya ada di ruang tamu, kita latihan lagi di kamar. Nah, itu jamnya tadi di ruang tamu tiba-tiba kayak di kamar. Tiba-tiba kok semakin dekat, karena itu berarti kita semakin rileks, semakin hening. Ya, semakin eling gitu loh. Berarti kita semakin fokus. Ibarat kalau kita dengar suara jantung, kita tuh kenceng banget. Jadi sesuatu hal yang kita dengar nggak mungkin itu mungkin. Mungkin semakin peka teman-teman itu malah bisa mendengar jarak berapa meter. Ibarat ada air di dalam tanah pun kita bisa dengar seperti itu. Nah, ini juga melatih ini dengan kedekatan alam seperti ini juga kita bisa melatih yang disebut teknik untuk membaca pikiran. Karena kita sudah masuk frekuensi semakin rendah, semakin rendah, semakin rendah. Jadi kita ketemu orang-orang seperti karakter apapun, mereka kan punya frekuensi masing-masing. Nah, kita bisa nangkap frekuensinya karena kita bermain dalam frekuensi rendah. Ya, atau sering kita dengar yaitu delta. Jadi kita main frekuensi sini aja. Jadi kita ketemu frekuensi apa, kita bisa nangkap frekuensinya. Oke? Nah, kita masuk lagi ke elemen kedua. Elemen kedua mungkin yang saya sebut ya elemen air. Nah, ini sebenarnya sering dilakukan oleh zaman-zaman kerajaan-kerajaan Nusantara kuno ya, teman-teman ya. Kenapa? Ini ada zaman dulu kan suka ada pertirtaan ya, tempat mandi raja-raja. Ini sebenarnya berhubungan dengan grounding, yaitu pembersihan. Nah, mungkin zaman dulu nggak seperti zaman sekarang. Orang zaman sekarang ini mungkin ya udah banyak yang nggak percaya dengan magic yang seperti itu. Tapi zaman dulu kan orang magic itu udah hal biasa seperti itu. Ya, mungkin kita ibaratkan lampu ya. Lampu kita lihat mungkin dulu magic, sekarang kita lihat udah bukan magic karena kita udah terbiasa. Mungkin dulu kita ada mobil, kendaraan bisa nyala, mungkin kalau kita bawa ke zaman dulu ya mereka kaget. Ada bisa kendaraan tapi ada lampunya kan gitu. Itu karena adalah penyesuaian zaman. Jadi udah banyak yang udah nggak percaya. Tapi kalau zaman kuno, kenapa ada pertirtaan, pemandian raja, segala macem. Dan yang pasti airnya pasti mengalir sebenarnya. Karena dia untuk pembersihan diri, dan pembersihan ya, namanya juga raja-raja, pasti banyak saingan ya. Banyak orang nggak seneng. Karena kenapa? Ya, mungkin kita buka-bukaan sedikit. Jadi Indonesia, biasanya Nusantara kita itu kan banyak yang magicnya kan ke arah tanah ya, mungkin tanah kuburan, tanah apalah. Nah, biasanya mereka suka pakai media air supaya apa, tanahnya kan dikikis supaya lenyap, habis tanahnya. Nah, voodoo kan dari jerami dari mana? Tumbuhan dari mana? Tanah juga. Kita pakai media tanah, ya. Berarti kalau kita ibarat bilangnya tanah lawannya jadi elemen air. Ya, dikikis. Terus elemen api, apakah pakai air? Ya bukan. Kalau yang pakai media api, kita lawannya pakai tanah untuk bungkam. Ya, jadi bukannya harus berlawanan ya, enggak ya. Ada permainan 4 elemen ini sangat penting ya. Tapi saya buka yang seadanya aja ya. Pasti teman-teman penasaran. Jadi saya nggak buka semua, biasanya ya takutnya ada yang tersinggung atau apa, saya membocorkan terlalu banyak hal. Nah, kita balik lagi ke grounding air. Nah, makanya kita sering dapat foto-foto orang lagi mandi atau meditasi di air terjun segala macam. Ya, kurang lebih ini juga sebenarnya grounding air.
Oke, yang fenomenal ini adalah grounding tanah nih. Grounding tanah gak fenomenal. Kenapa? Teman-teman ya atau keluarga Esa pasti sering dengar kalau cerita orang zaman dulu ya, badannya dikubur hidup-hidup, atau dikuburnya tinggal kepala. Ini sebenarnya salah satu teknik grounding sebenarnya teman-teman. Karena kita mungkin nggak peka aja. Itu untuk pembersihan juga, ya untuk menyelaraskan tubuh kita yang nggak bagus ya dibawa arus sama energi air gini atau frekuensi tanah. Ya cukup simpel. Malah ada yang cukup nyentrik ya, sampai benar-benar dikubur semua badannya, atau dia benar-benar masuk meditasi samanta atau grounding tanah. Itu dikubur sampai habis badannya, cuma sisa mulut itu dipakai bambu ya untuk dia media makan. Jadi kalau dia pipis atau BAB ya di tanah aja gitu. Ada yang sampai 7 hari, 13 hari, 99 hari, tergantung wahyu yang dia dapatkan. Oke, yang terakhir adalah grounding api. Grounding api suka kita temukan di mana ada unsur api. Kayak kita latihan yang tadi lihat lilin, ini sebenarnya bagian dari grounding atau meditasi samanta juga. Cuma kurang powerful. Kalau mau powerful, apinya agak besar, ya itu bisa kita lakukan. Ya itu dimana di dalam tubuh kita dikelilingi oleh api. Ya bisa pakai lilin atau apa. Yang penting objeknya agak banyak. Tapi kalau objeknya satu, biasa groundingnya itu kita jalan, muterin objek. Ini sebenarnya ini juga masuk dalam salah satu meditasi grounding ataupun meditasi samanta. Teknik grounding waktu memutar objek ini biasanya kita sering temukan di tempat lain. Mungkin yang sering dengar di luar itu, di luar negeri nih. Coba teman-teman berpikir kembali, ada nggak satu objek, padahal dia bukan tanah, bukan api, ya satu bangunan yang ditutup dengan kain tapi diputerin. Ini sebenarnya grounding loh teman-teman. Ini sebenarnya grounding. Salah satu teknik grounding, tapi yang digunakan tekniknya teknik grounding api, yaitu berputar. Ya, ada maksud dan tujuan. Mungkin itu aja, saya nggak buka banyak-banyak. Yang kalau mau buka banyak-banyak, bisa masuk ke dalam Zoom saya, atau Zoom-nya mentor, atau ketemu saya langsung juga boleh. Penting janjian dulu. Atau pas hari, saya mengadakan acara untuk pengajaran meditasi, itu boleh ditanyakan. Oke, sekian. Ya, jangan lupa di like, subscribe, komen. Thank you, bye-bye. Girl about a 10, I should fuck her in